وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam acara yang penuh berkah. Berkahnya acara ini karena di sini ada zikrullah. Di majlis ini ada zikrun Nabi, dan di majlis ini ada zikrus salihin. Inda zikris salihina tanzilur rahmah. Ketika disebutkan cerita orang-orang yang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bil hudur ma'ahum. Kalau diceritakan orang yang saleh itu turun rahmat Allah, apalagi kita hadir di majlisnya orang yang saleh. Wa kaif bil hudur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidis salihin, bisa dibayangkan bagaimana kalau hadir bersama Nabi, pemimpin orang-orang yang saleh. Mafhum mukhalafah daripada kalimat ini, inda dzikril asin tanzilul la'nah. Kalau ketika disebut nama orang yang saleh turun rahmat Allah, maka ketika diceritakan orang-orang yang maksiat yang dibenci oleh Allah, maka akan turun laknat Allah. Wa kaif bil hudur ma'ahum. Kalau sudah diceritakan orang yang maksiat aja mendatangkan laknat, apalagi hadir bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah Allah pertemukan kita ada di majlis yang penuh berkah ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab al-Mubarak. Maka manfaatkan zaman yang Anda diberi kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Al-Habibain Al-Karimain, Al-Habib Al-Arif Billah Abdul Qadir Mahmud Al-Faqih, Al-Habib Al-Allama Al-Ustaz Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Kedua orang ini adalah orang-orang yang benar-benar telah menjadikan setiap nafas umurnya untuk bernilaikan ibadah kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Dia tahu nilai kehidupan di atas dunia ini bukan untuk lupa, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk mencari jabatan, tetapi memanfaatkan kehidupan dunia untuk mencari derajat di sisi Allah, ada di akhirat nantinya. Dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ibadahnya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dakwanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Karena itu ayo kita manfaatkan saat-saat di mana turun nafahat barakat dari Allah dengan memperbanyak ibadah. Bulan Rajab yang akan datang ini adalah bulan yang sangat mulia, satu di antara 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun ada 12 bulan. 4 bulan lebih istimewa daripada yang lainnya selain bulan Ramadan untuk umat Muhammad.
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan Rajab yang saat itu kaum Mudhar benar-benar mengagungkan lebih daripada yang lainnya sehingga disebut Rajab Mudhar, yaitu antara Jumada dan Sya'ban. Bulan ini sama orang-orang jahiliyah itu betul-betul dimuliakan, saudara, sampai-sampai disebut Syahrul Asam, bulan tuli, bulan keheningan. Kenapa? Karena di bulan ini tidak ada yang berperang. Orang Arab itu dulu hobinya perang, nggak tahu sekarang juga perang terus ini orang Arab nih. Orang Arab ini hobinya perang, saudara. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab berhenti, mereka menjamu musuhnya seperti tamu utamanya. Tapi kalau sudah keluar lagi, perang lagi. Aneh mereka tadi itu. Sehingga di bulan Rajab ini tidak ada suara kegaduhan dan suara pedang dalam melaksanakan peperangan tadi itu. Bulan ini juga disebut Syahrul Asab. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yasubbu fihi al-hasanat wal-rahamat wal-barakat. Bulan banyak dikucurkan rahmat Allah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian rahmat Allah, janganlah kita menjadi orang yang lebih bodoh dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah memuliakan 4 bulan ini, tapi kita menyanyiakan. La kunu ugola, jadilah orang-orang yang cerdas. Manfaatkan di bulan ini adalah dengan benar-benar menggunakan, memperbanyak ibadah kepada Allah, khususnya nanti malam. Ada riwayat dikatakan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah. Besok tanggal 1 Rajab, awwalu lailatin min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Ightanimul fursah, yang pingin anaknya menjadi orang-orang soleh, yang pingin hajatnya maghdiyah, yang punya utang supaya bisa membayar utangnya, yang belum dapat jodoh supaya dapat jodoh yang baik. Manfaatkan malam ini memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang keempat walailatul Fitr, malam Idul Fitri. Yang kelima walailatul Adha, malam Idul Adha. Ikhwani yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat luar biasa, yaitu malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di malam itu Allah memberikan banyak hikmah kepada umat ini. Di antaranya Nabi diperintahkan turun di kota Madinah Darul Hijrah, diperintahkan turun di Turi Saina, di gunung di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Diperintahkan juga turun ada di Syajarat Mumi, satu pohon di mana Nabi Musa pernah bernaung di situ ketika lari daripada Fir'aun sampai bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihi salam. Kemudian diturunkan ada di satu perkotaan yaitu Baitul Laham, Bethlehem kalau sekarang. Kota dilahirkan di situ Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah satu pelajaran bagi umat Muhammad. Kalau pergi ke satu daerah, pergilah yang di situ ada atharus salihin. Pergilah di mana kamu bisa menumbuhkan cinta kepada orang soleh, cinta kepada para nabi, cinta untuk berbuat kebaikan. Jangan Anda membuang-buang waktu hanya pergi ke tempat-tempat menonton macam-macamnya binatang, ke taman safari, ke tempat-tempat orang soleh, untuk supaya kita bisa tumbuh cinta kepada mereka dan mengikuti jejak mereka. Inilah yang disebut at-tabarruk bi atharis salihin, tabarruk dengan atharus salihin. Ikhwani, para ashab Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu kalau Nabi diperintahkan mengambil asar
daripada para anbiya sebelumnya, padahal beliau adalah sayyiduhum, pemimpin mereka. Maka para sahabat cerdas, berkahnya Nabi tentunya lebih besar daripada yang lainnya. Sehingga di antara mereka Ummu Sulaim radhiyallahu anha, jama'a aragan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat keringatnya Rasulullah dikumpulkan sama Ummu Sulaim. Kemudian Nabi SAW terbangun berkata, "Ma tasna'in?" Apa yang kamu perbuat Ummu Sulaim? Kamu kumpulkan ini, apa yang kamu perbuat wahai Ummu Sulaim? Sallu alal Habib. Maka Ummu Sulaim menyatakan, "Narju barakatahu lisibyanina." Aku berharap dari keringatmu ini ada keberkahan untuk anak-anak kecil kami ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, "Asabti, kamu telah melakukan perbuatan yang benar wahai Ummu Sulaim." Sallu alal Habib. Ya ikhwani, keringat Rasulullah penuh berkah. Wa kaif dzurriyyat Rasulillah, wa kaif anak cucu Rasulullah, wa kaif orang-orang sekelas Al Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih, Habib Abdullah bin Faqih. Barakah fihim, saudara. Malik bin Sinan di perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka, darah keras mengucur daripada luka, maka Malik bin Sinan dengan mulutnya dihisap untuk menghentikan darah tadi itu. Kemudian Nabi melihatnya sambil menyatakan, "Khalatu dami bidamih, khalata dami bidamih, lam tamassahun nar." Darahku telah bercampur dengan darahnya. Orang ini tidak disentuh api neraka. Sallu al Habib. Karena itu ajarkan ya ikhwani adab kepada Nabi, dengan beradab kepada asarnya Nabi. Lihat para sahabat bagaimana menyimpan rambutnya Rasulullah dengan ta'zim, menyimpan wadahnya Rasulullah dengan ta'zim. Dan ada yang lebih berharga daripada itu ya ikhwani, anak cucu Rasulullah. Kif yastahinun bi auladin Nabi. Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah, mengatakan nggak ada turunan Nabi, nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Antum taskutun, kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Kamu katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa a'dhamu jahlin. Ini kebodohan yang paling nyata. Ini orang buta, saudara. Anda lihat ada di mana-mana. Anda lihat Wali Songo. Anda lihat mereka semuanya. Man haula? Siapa mereka semuanya? Tu'azzimul hajar, tu'azzimul gumash, tu'azzimul khashab. Kamu mengagungkan kayu yang karena menjadi tongkatnya Rasulullah. Antum ziarahi di mana-mana. Kamu mengagungkan kain yang dipakai sama Rasulullah. Antum berkunjung kemana-mana. Tapi anak cucu Rasulullah kamu benci. Ainal ugul? Mana akal yang ada waras sekarang ini? Nah, karena itu sesuai dengan perintah Nabi, didiklah 3 hal. Dan ini umum hatta kepada keluarga Rasulullah juga, hatta kepada turunan Rasulullah SAW. Allimu auladakum 3 khisal. Ajari anak kamu tadi itu 3 hal. Ente mau jadi dokter, silahkan. Ente mau jadi profesor, silahkan. Ente mau jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR, silahkan. Tapi 3 ini didik. Lupa dengan 3 ini, tetap rugi kamu, tetap celaka kamu. Pertama, ajari hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi, sehingga selalu bersolawat, sehingga selalu menghidupkan sunnah Nabi, sehingga selalu membaca hadis Nabi. Itu lihat bagaimana mereka hafal hadis, baca hadis, semuanya adalah nuskhah
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran bagaimana kesempurnaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baiti, cintai keluarga Nabi, ajari anak kamu cinta sama keluarga Nabi, ajari. Didik mereka. Ya ikhwani, ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah yang memberi nikmat semuanya. Cintai Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah. Yahud dan Nasara mengaku cinta kepada Allah tapi enggak cinta sama Nabi, ditolak oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintai ahli baitku sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi. Kadzab man idda'ab mahabbatan Nabi lakin yabghudhu ahli baiti Rasulullah. Bohong orang kalau mengaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi qiraatil Quran. Ajari anak kamu cinta baca Quran. 24 jam tidak mendengar anaknya baca Quran. Tidak pernah gelisah orang tuanya. Ajib. Hilang ini Quran dari rumah tangga kita semuanya. Ainal hizib? Mana hizib seperti yang dididikkan oleh orang-orang tua kita semuanya? Hilang semuanya ya ikhwani. Kita nggak mendengar anak kita baca Quran, nggak apa lagi juz amma. Nyanyi-nyanyi barat, nyanyi India apal. Walaupun nggak paham artinya. Wal Quran sudah nggak ada lagi semangat untuk anaknya jadi hafizul Quran. Tuh lihat bagaimana didikannya, menghafalkan Quran. Mulai kecil belum balik hafal Quran. Ya ni'matil usrah. Keluarga yang sangat indah saudara. Inilah tarbiyat daripada salafnya kita. Didik anak anda semuanya. Dan antum ya ahlul bait Rasulullah. Anda jangan terlalu membangga-banggakan nasab kamu. Tapi tampillah diri kamu seperti salafnya kamu. Mereka akan menilai benar kamu cucunya Rasulullah. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, suatu saat di majlis nih dicaci habis saudara. Beliau tidak menjawab. Dia dengarkan. Murid-muridnya sudah mau bangkit, marah. Beliau larang. Setelah itu dia bangun. Dia dekati orang yang mencaci dia. Dia ambil serbannya, dikerasikan sama dia. Isi kantongnya diberikan kepada dia. Sambil menyatakan, terima kasih kamu telah memberitahu tentang aib-aibku yang kamu ketahui. Yang belum kamu ketahui masih banyak tersimpan pada diriku. Kemudian dia menyatakan, kira-kira hajat apa yang bisa aku bantukan kepada kamu? Kira-kira hajat apa yang aku bantukan kepada kamu? Orang ini semakin tidak bisa menjawab. Sambil dia menyatakan, asyhadu annaka min auladin nabi. Asyhadu annaka min auladin nabi. Saya bersaksi, benar kamu cucu Rasulullah. Hakada ikhwani, kalau kita dicaci jangan ente gubris. Enggak perlu ente jawab, enggak perlu rame. Itu biasa. Dan antum semuanya tenang. Tetap ala tariq, jangan bingung, jangan ente keluar kalimat-kalimat yang tidak benar juga. Karena itu Allah menyatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang hebat itu kalau ada orang yang jahil berbicara, ya udah cari selamat. Enggak perlu kita jadi jahil juga berbicara. Karena itu buktikan antum sebagai turunan Rasulullah mengikuti akhlaknya Nabi. Buktikan antum yang menjadi turunan orang soleh menjadi orang soleh seperti mereka. Tuh, satu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin yata'allaq bisatril Ka'bah bahagian. Beliau bergantungan ada di selambu Ka'bah sambil menangis. Orang heran, ini siapa ini orang? Dilihat Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sibit Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Kaget dia.
Ini datuknya siapa? Orang tuanya siapa? Anta Ali. Abuka Al-Husain. Jadduka Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra. Wa jadduka al-azam Muhammad Rasulullah. Kata dia, da'anni anni gaulaka kana abi wa jaddi. Laisa al-fata man gala kana abi, innal fata man gala ha anadha. Jangan lagi cerita-cerita model begitu ya. Ente pandai menceritakan datuk-datukku. Tinggalkan itu semuanya, bukan itu kebanggaan aku. Bukan itu kebanggaan aku membanggakan datuk-datukku. Bukan. Bukan pemuda yang hebat kalau begitu itu. Tapi pemuda yang hebat, inilah aku yang tampil seperti datuk-datukku. Ainal ulum. Mana ilmunya datuk-datuk kita ya ikhwani. Mana ibadahnya kita, datuk-datuk kita, taatnya datuk-datuk kita. Karena itu ayo acara hall ini jadikan acara untuk kesadaran antum ya ahlul bait Rasulullah. Acara hall ini jadikan acara untuk kesadaran kaum muslimin untuk mengikuti ahlul bait Rasulullah. Dua pusaka yang jika diikuti maka akan tidak akan menjadi sesat selama-lamanya. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Itrah ahli bait yang dimaksud bukan person-personnya ahli bait, tapi tariqahnya ahli bait ikuti. Jalan hidupnya ahli bait ikuti. Mudah-mudahan insya Allah kita bukan hanya sekedar menjadi anak cucu yang pandai bangga dengan orang tua kita, datuk kita, tapi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh datuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah keluar daripada tempat ini kita menjadi muhibbin as-salihin, cinta orang-orang yang saleh dan bisa mengikuti jejak orang-orang yang saleh hatta nuktab minas salihin, sampai kita akan tercatat menjadi golongan orang-orang yang saleh. Wa nuhsyar ma'ahum fi zumratin nabiyyin wasiddiqin, dan nanti dari kiamat dikumpulkan bersama mereka bersama para anbiya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah keluarga daripada Al-Habib Al-Imam Dr. Habib Abdullah bil Faqih, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kekuatan bisa meneruskan perjuangan ini. Ahibbatna wa ikhwanana Al-Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, dan juga asatidatna Habib Saleh Al-Idrus, Habib Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, zahir batin, dan mudah-mudahan Allah jaga dari segala aswa, daripada baliyat wal ahad wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara batan. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan mereka adalah anak cucu yang dibanggakan oleh orang-orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.